Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan makalah dengan berjudul Perancangan Sistem Informasi Inventory pada CV Sofasco Indonesia. Baik, di mana kami memiliki beberapa anggota antara lain yang pertama ada Afifah Nura Malina, yang kedua ada Akbar Febriana, dan ketiga ada Rustia Hamid, keempat ada Rizky Amalia, dan yang terakhir ada saya Judi Christian Ilham di sini. Saya Rizky Amalia akan menjelaskan latar belakang kenapa kita mengambil tema inventory ini. Jadi saat ini bisnis sedang berkembang pesat, apalagi banyaknya perkembangan teknologi yang mempermudah pekerjaan sehingga menimbulkan persaingan antar perusahaan. Maka dari itu, perusahaan dituntut untuk mengelola setiap datanya secara efektif dan efisien, sehingga sistem informasi sangat diperlukan untuk mempermudah dalam pencarian data. Dengan demikian, pengelolaan data secara komputer sangat dibutuhkan untuk dapat diterapkan dalam CV Sofasco Indonesia yang bergerak di bidang barang dan jasa. Kegiatan yang biasanya setiap hari memiliki kesusahan dalam pengelolaan stok barang seperti bahan kertas, buku, gantungan kunci, dan lain-lain, sehingga kami bermaksud mengangkat masalah ini untuk menyusun tugas ini yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Inventory CV Sofasco Indonesia, dengan harapan dapat digunakan dengan baik sebagaimana kebutuhan sehingga dapat memberikan kelancaran dalam pengelolaan stok bahan di CV Sofasco Indonesia. Saya Akbar Febriana dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari program ini. Yang pertama adalah untuk mengimplementasikan dan mempraktikkan materi yang diajarkan dalam perkuliahan. Yang kedua, pembuatan aplikasi untuk mengelola stok barang di CV Sofasco. Adapun yang ketiga yaitu memudahkan dalam pencarian data customer serta mempersingkat pekerjaan karena pengelolaan data jauh lebih cepat dan akurat. Adapun sistem berjalannya yaitu berawal dari permintaan order dari customer, lalu masuk ke penggunaan bahan baku produksi, lalu memilih kebutuhan apa saja yang diperlukan saat produksi, seperti memilih jenis finishing, jenis bahan, quantity, dan keterangan lainnya. Lalu memasuki proses produksi, kemudian laporan pengeluaran bahan, yaitu bahan yang dipakai dalam proses produksi, dan laporan hasil cetak yang telah selesai. Apabila terdapat pembelanjaan barang yang baru, maka diinput dalam data pembelanjaan barang yang otomatis akan menambah stok yang lama. Kira-kira seperti itu untuk sistem analisa berjalannya kayak gitu. Saya Afifah Nura Malina. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram use case. Sebelum menjelaskan diagram use case di rancang bangun sistem CV Sofasco Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian use case. Use case adalah diagram yang mendeskripsikan suatu interaksi antara satu atau lebih aktor di dalam sebuah sistem yang akan dibuat. Selanjutnya kita membahas tentang use case diagram di rancang bangun sistem inventory CV Sofasco Indonesia. Untuk use case yang dipakai di program kami yaitu ada dua aktor. Yang pertama yaitu gudang, yang kedua yaitu admin. Nah, gudang dan admin itu sama-sama tugasnya login dalam sistem yang sama juga. Nah, gudang bertugas untuk menginput pembelanjaan barang, menginput barang masuk, menginput barang keluar, dan melihat stok barang. Sedangkan untuk admin, yaitu tugasnya membuat surat perintah kerja, menambah akun user, mengedit akun user, menghapus akun user, pengecekan stok barang, membuat laporan pengeluaran bahan, dan mengontrol pengeluaran dan pemasukan stok barang. Kelas diagram yang dipakai dalam program kita yaitu ada vendor, penerimaan, bahan, transaksi, order produksi, barang, penjualan, dan customer. Nah, kita mulai dari vendor. Vendor itu berisi ID, nama, alamat, dan nomor telepon. Di vendor kita bisa menginsert data, mengupdate data, dan menghapus data. Juga bisa membaca data. Karena vendor itu membawa bahan baku, makanya kan ada pengiriman tuh. Nah, vendor itu mengirim bahan, diterima oleh gudang. Di penerimaan ini bisa dikatakan gudang, bagian gudang. Setelah itu, bahan baku
Setelah bahan, kita langsung ke order produksi. Order produksi dilakukan karena adanya permintaan dari customer. Nah, permintaan dari customer itu setelah adanya transaksi. Nah, order produksi melakukan transaksi dan mengurangi bahan karena di order produksi ini memerlukan bahan baku mentah untuk diproses produksi seperti itu. Setelah order produksi akan menambah barang jadi. Nah, barang jadinya akan bertambah. Kemudian barang jadi ini akan dijual ke customer. Penjualan ke customer. Nah, di customer ini kita bisa menginsert data, mengupdate data, menghapus data, dan membaca data. Kemudian di sini ada ERD. ERD itu adalah Entity Relation Diagram. Nah, bisa dilihat di screen di mana semuanya berawal dari vendor, tabel vendor. Dari vendor ke tabel penerimaan di mana vendor itu bisa mengirim banyak barang. Setelah dari penerimaan itu masuk ke tabel bahan di mana jika sudah diterima di gudang akan stok bahan bertambah. Lalu kemudian ada tabel order produksi di mana order produksi itu adalah sesuai keinginan pelanggan. Jika ada pesanan baru kita membuat order produksi. Lalu di sini ada tabel transaksi di mana setiap kita transaksi itu akan mengurangi satu kode bahan dan menambah stok barang. Sini lihat ada tabel barang. Nah, setelah barang itu jadi, ya tinggal dijual. Sini ada dijual. Setelah kita jual, otomatis mengurangi stok barang yang ada di gudang. Lalu kita jual ke customer. Nah, lalu di sini ada tabel log transaksi. Log transaksi itu adalah output di mana perkumpulan dari penerimaan dan penjualan strukturnya seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang LRS. Jadi untuk tabel vendor ini tuh terhubung dengan tabel penerimaan, di mana di tabel penerimaan ini dia itu dapat menerima banyak barang. Jadi untuk tabel penerimaan ini tuh terhubung lagi ke tabel yang atas, itu tabel bahan. Dia tuh memiliki hubungan one to one. Jadi satu ID penerimaan itu hanya untuk satu kode bahan. Dan untuk order produksi atau tabel order produksi dia itu memiliki hubungan one to one dengan tabel transaksi. Jadi satu ID order atau satu kode barang hanya untuk satu ID transaksi, dan untuk tabel transaksi itu memiliki hubungan dengan tabel barang. Dan satu ID transaksi itu hanya untuk satu ID barang atau mengurangi satu barang saja. Dan untuk tabel penjualan itu dia itu terhubung dengan tabel customer. Dan untuk satu ID penjualan dapat mengurangi satu ID barang, atau dalam arti hanya mengurangi satu barang saja. Dan untuk tabel penjualan itu terhubung dengan tabel customer, di mana satu transaksi penjualan hanya untuk satu customer, dan satu kode barang yang dilakukan oleh order produksi hanya untuk satu customer saja. Terima kasih. Halo semuanya, saya Rizky Hamid dan saya akan menjelaskan tentang tampilan aplikasi yang kita buat pada kali ini, yaitu tentang inventory control di CP Sofasco. Oke, ini tampilan awal dari aplikasi jika dibuka, yaitu halaman login. Dan yang bisa melakukan login pada halaman ini untuk masuk ke aplikasi adalah user yang sudah diregistrasi oleh admin. Kita tinggal masukkan email, password, lalu kita masuk. Dan untuk admin, halaman pertama ketika masuk kita diarahkan
register. Jika ada member baru untuk diregistrasi, admin melakukan registrasi akun di halaman ini dengan memasukkan nama, alamat email, dan password defaultnya, yang nantinya password ini bisa diubah oleh usernya sendiri. Dan ini untuk pengaturan role akses, jadi user itu di bagian apa, bisa mengakses menu apa aja, admin bisa mengaturnya pada menu ini. Selanjutnya itu tampilan untuk membuat SPK yaitu surat perintah kerja, yang nantinya akan diarahkan ke bagian produksi sebagai pegangan di bagian produksi untuk dia membuat apa. Admin membuat SPK ini berdasarkan nota yang didapat dari bagian kasir yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan customer tentang customer mau bikin apa. Sini ada kolom customer yang terisi tanggalnya, kamu dibeli oleh customer, dan kuantiti tambah nanti akan masuk ke list ini. Ini adalah list dari SPK yang sudah dibuat. Dan klik print ini untuk membuat ini tampilan print out dari SPK-nya yang akan diteruskan ke bagian produksi. Dan jika produksi sudah selesai, SPK ini balik lagi ke admin untuk ditransaksikan di bagian ini dengan memasukkan nomor order yang sudah ada sebelumnya, ini tanggalnya, lalu nanti nama barang akan muncul, kuantitinya ada, dan bahan yang digunakan itu habis berapa, apa aja dan habis berapa, lalu diposting. Begitu untuk transaksinya. Selanjutnya ada bagian profile, ini cuma tambahan aja, nanti pengguna bisa melihat filenya, nama, email, dan dia bergabung sejak kapan di website ini. Ada juga pilihan untuk mengedit profil dan ubah password, yang tadi password defaultnya oleh admin, lalu user bisa menggantinya di ubah password ini. Dan ini tampilan edit profile, bisa mengganti gambar atau avatar dan juga nama. Ini menu manajemen, jadi admin bisa mengatur menu apa ada menu baru atau ada yang perlu dihapus, dan bisa melakukannya di sini. Sebelum jika menu hanya ini aja, ini yang di bawah ini sebelum ini bisa diatur juga oleh administrator. Selanjutnya ada tampilan stok bahan, ini bisa dilihat oleh admin dan bagian gudang juga untuk memastikan bahan itu sisa berapa, ada berapa aja, apakah cukup untuk produksi, dan juga sebagai dasar untuk membuat permintaan pembelian bahan. Lalu ini bagian data finished good atau barang jadi yang saya coba. Ini adalah master data dari bahan apa aja keseluruhannya. Nanti jika ada bahan baru bisa ditemukan di sini administrator. Juga vendor, ini ada vendor apa aja yang mengirim bahan ke kita. Jika ada vendor bisa di sini, dan customer juga. Sebelum memasukkan ke SPK tadi, nama customer harus diregister dulu di master data ini. Lalu ini di bagian gudang ada data penerimaan, dia menerima dari vendor mana, tanggal berapa, bahan apa, ini rekapnya, rekap penerimaan bahan untuk mengecek kembali di bagian gudang dia udah nerima bahan apa aja, dan bisa dilihat per periode mengeceknya. Begitu juga ada pengeluaran, ada
bisa di print juga dan penerimaannya bisa ketemu, dan ini tampilannya kira cukup untuk bagian mockup. Terima kasih. Oke, lanjut ke running dari aplikasinya. Ini adalah tampilan awalnya seperti yang di mockup tadi. Kita diminta memasukkan username dan password yang sudah terregister di aplikasi ini. Jika kita memaksa untuk login, maka tidak bisa, akan muncul pemberitahuan seperti ini. Lalu misalnya kita memasukkan user yang belum terregister, maka ada pemberitahuan juga. Tapi jika kita memasukkan yang sudah terregister namun dengan password yang sama, warnanya beda lagi. Dan jika kita masuk dengan user yang benar dan sudah terregister, maka kita akan masuk dan langsung diarahkan ke dashboard jika usernya itu user role-nya bertipe admin. Lalu bisa melihat user yang sudah terdaftar di aplikasi, sehingga menambah user com sudah sampai terlihat biar tidak terlihat sudah terregistrasi, sudah ada user tadi. Oke, lanjut ke fitur lainnya, itu role. Kita bisa mengatur menu apa yang bisa ditampilkan kepada user. Misalnya ini kita login sebagai admin, misalnya kita hilangkan menu user ini, tinggal klik ini. Lalu ada juga untuk profile, sini bisa kita menggunakan atau mengubah foto profile. Saya kita ubah menggunakan foto edit, ini berubah jadi adalah ya. Kita ke menu master data, ada 9 bahan. Ini adalah list bahan yang ada di CV Sofasco. Nah, dilihat ada kodenya, ini adalah jenis kertas yang lebarnya sekian, kodenya sekian. Pada saat ini kita bisa menambahkan bahan baru, misalnya kertas folio gitu ya. Ini folio. Misalnya PLO, lebarannya 12, panjangnya 20, ya misalnya. Oke, muncul tampilan data ditambahkan. Kita lihat kita bisa mengeditnya, misalnya ada salah, nah ini 30. Oke, data berhasil kita edit. Lalu ada hapus, misalnya kita hapus.
data berhasil dihapus. Vendor sama seperti bahan tadi, fiturnya cuma edit dan hapus. Juga dengan data customer. Oke, selanjutnya kita coba SPK. SPK yaitu surat perintah kerja yang ditujukan ke bagian produksi. Kita pilih customer-nya, ada tanggalnya. Dan misalnya dia mau bikin kalender 100 pieces. Oke, data jadikan dan akan masuk ke sini. Lalu misalnya SPK ini kita print untuk didistribusikan ke bagian produksi. Nah, klik ini. Kita lihat ya. Dan ini adalah tampilan SPK yang nantinya akan diisi oleh bagian produksi. Dan dari SPK ini yang nantinya sudah diisi oleh bagian produksi akan dikembalikan lagi ke admin untuk ditransaksikan di menu ini dengan membuka nomor order, maka otomatis muncul nama customer dan barang yang dipesan serta kuantitinya. Sebelumnya kita cek dulu stok bahan yang tersedia. Misalnya nanti kita gunakan duplex 230 ini. Kita lihat juga stok bahan jadinya cuma benar aja. Sekarang kita coba transaksikan dengan memasukkan nomor order. Jadi transaksikan tanggal 9 nilai otomatis duplex 230. Bahan yang ini harga satuan 5.000, kuantiti 100. Oke, kita posting, lalu kita cek stok. Ini sudah bertambah, ada kalender 100 pieces untuk samudra biru, dan stok bahan juga berkurang, artinya 99 jadi 499. Selanjutnya itu ada rekap penerimaan dan pengeluaran bahan. Nah, ini yang baru tadi kita pakai, duplex 100 pieces. Nah, bisa kita filter juga periode kapan yang mau dilihat. Nah, ini menampilkan di tanggal 9. Lalu bisa kita print sebagai bentuk laporan. Nah, tampilannya seperti ini. Pengeluaran dan untuk penerimaan sama juga. Tampilan seperti ini bisa kita print. Hanya sama seperti ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Hanya bisa memuat satu tabel bahan. Ya nggak sih, Bar?
Saya Rizky Amalia akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa Karena